Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran ala jami'i ni'amihi wa minha wujudu ni'matil iman fa bihi nahtadi ila syiratihil mustaqim syiratil ladzina an'amallahu alaihim minal anbiya'i wal mursalin fassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya akan memperdalam tema yang saya sampaikan dulu, yaitu silaturahmi sebagai bagian dari 5 pilar silah. Silaturahmi selama ini dipahami secara kurang tepat, ya. Salah kaprah. Orang memahami silaturahmi hanya pertemuan sesaat yang diadakan oleh satu panitia. Di sana digelar acara ikrar halal bihalal dan selanjutnya kemudian selesai. Itulah pemahaman yang salah kaprah, karena silaturahmi itu adalah satu lembaga sosial yang permanen yang harus dijalani secara terus-menerus dari hari ke hari dan semasa hidupnya. Itu diperintahkan di dalam surat An-Nisa ayat 1, saya bacakan bagian terakhir saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Ayat ini diawali dengan pemberitahuan bahwa manusia itu berasal dari jiwa yang satu, ya. Nah, oleh karena itu hendaknya manusia itu menjalin hubungan kekerabatan. Bertakwalah kalian kepada Allah, di mana kalian saling meminta satu sama lain dengan menggunakan asmanya, namanya, dan jalinlah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Silaturahmi diperluas menjadi silaturahim, yang makna dasarnya adalah menjalin hubungan kekerabatan. Ketika diperluas menjadi jalinlah hubungan kasih sayang, itulah salah satu wajah dari makna Islam, mewujudkan kasih sayang, dan itu harus dijalin secara terus-menerus. Pesan-pesan silaturahmi ini secara utuh ada di dalam surat An-Nisa. Tapi dalam kesempatan yang singkat ini saya akan cuplik yang butir-butir yang penting. Pertama, silaturahmi itu harus diawali dengan membangun satu lembaga rumah tangga, ya, di mana di sana dijalin hubungan kekerabatan yang erat sehingga masyarakat itu menjadi kuat. Yang kedua, menjaga dan menunaikan hak-hak anak yatim jika ada anak yatim di rumah tangga. Kemudian yang ketiga, ketika membangun hubungan rumah tangga hendaklah diberikan kepada istri mahar sebagai, ya, tanda bahwa laki-laki itu sungguh-sungguh akan membangun satu rumah tangga sebagai institusi masyarakat. Kemudian yang keempat, ketika ada usaha untuk mewariskan harta, hendaklah dijaga menggunakan sistem pewarisan yang syar'i. Yang kelima, juga pesan yang penting, hendaklah setiap rumah tangga menyiapkan generasi yang kuat. Jangan sampai generasi berikutnya tidak ada warisan sehingga nanti generasi berikutnya lemah, dan akibatnya yang kita harapkan anak-anak akan mendoakan kita, tapi karena diwarisi oleh kelemahan ekonomi dan lain-lain, sehingga bisa saja nanti anak-anak melupakan kita. Nah, itu yang penting. Kemudian hendaklah banyak-banyak membudayakan taubat, ya. Taubat itu hakikatnya adalah usaha yang sungguh-sungguh agar kita selalu berada di as-sirat al-mustaqim. Apabila tergelincir, maka hendaklah dimulai lagi dengan 2 tahap, yaitu tahap istighfar, mohon ampun, kemudian
tahap kedua inabah, kembali kepada jalan yang lurus. Ketika berada di jalan yang lurus, pertahankan terus. Nah, itulah makna taubat yang sebenarnya. Dan apalagi selama bulan Ramadan ini, bulan di mana Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Kemudian yang penting juga dalam rangka membangun silaturahmi, jangan sekali-kali memakan harta orang-orang yang mukmin secara batil. Ya. Dan pesan yang paling utama di sini adalah jangan memakan harta yang riba, karena itu akan di kemudian hari akan memporak-porandakan ya, keutuhan rumah tangga ya. Dan hendaklah dalam segala hal kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ini inti silaturahmi yang penting yang ada di dalam surat An-Nisa. Adapun silaturahmi ini diikat dengan hadis Nabi, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah ketulusan. Nah, sahabat bertanya, ketulusan kepada siapa wahai Rasul? Lalu Rasul menjawab, ketulusan kepada Allah, ketulusan kepada kitabnya, ketulusan kepada Rasul, ketulusan kepada pemimpin umat yang mukmin. Yang kelima adalah ketulusan dalam hubungan sesama umat, setia kawan. Nah, inilah pilar-pilar silaturahmi yang harus dijaga. Ketika ada satu unsur, misalnya ada sekelompok umat memberontak terhadap pemerintah yang sah ya, maka silaturahmi secara makro pecah. Nah, terjadi permusuhan. Nah, dan begitulah. Jadi ketika hubungan silaturahmi retak, maka semua yang diharapkan dalam Islam itu menjadi rusak. Kemudian yang merusak silaturahmi adalah seperti yang dikatakan dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Karena waktunya agak mepet, saya ambil yang terakhir saja. Celakalah orang-orang yang sholat, yang mana sholat mereka adalah lalai dan ria, dan mereka menghambat proses. Yamna'una artinya mencegah. Al-ma'un berasal dari kata mangana, artinya aliran. Al-ma'un, yamna'un, al-ma'un artinya menghambat proses. Dalam tafsir Al-Quran, kata al-ma'un bisa berarti zakat. Zakat adalah salah satu proses distribusi untuk mensejahterakan umat supaya tidak terjadi kepincangan. Apabila zakat tidak dibayar, maka dia termasuk yamna'un, al-ma'un, dan diberi ancaman neraka ya, wailul lil musallin. Begitu juga bantuan-bantuan yang lain. Nah, sekarang lagi musim musibah Covid ya. Ini partisipasi kita untuk membantu mereka merupakan bagian dari al-ma'un. Yang paling penting dalam organisasi adalah al-ma'un. Proses ini proses komunikasi, jangan dihambat. Orang-orang yang punya HP, hendaklah HP-nya selalu aktif, jangan dimatikan, tidak menjawab panggilan, itu termasuk yamna'un al-ma'un. Inilah pesan yang penting dari silaturahmi, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sempurna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.